saya Prianto Sadia, NIM 2154201001 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu peran organisasi dalam membentuk karakter mahasiswa dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Di dalam materi ini terdapat beberapa poin yang terdiri dari 1. Pengertian peran organisasi dalam membentuk karakter mahasiswa. Peranan organisasi mahasiswa terdapat pembangunan karakter mahasiswa, yaitu sebagai wadah aspirasi mahasiswa dan memacu pola pikir siswa untuk berpikir lebih kritis, bertanggung jawab, dan ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan pola interaksi individu dengan individu lainnya untuk membangun karakter individu tersebut. Mahasiswa cenderung lebih aktif dan tanggap ketika menghadapi persoalan dan ini juga berpengaruh dari cara berpikir mereka nilai dari segi kognitif pun ikut naik secara signifikan dan positif. 2. Tujuan organisasi karakter mahasiswa. Secara sistemik, keseluruhan kegiatan dalam organisasi harus berinteraksikan pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan organisasi menjadi keharusan untuk dijadikan pedoman dalam distribusi kerja, penentuan bahan tugas, lama waktu pengerjaan sehingga keseluruhan pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu yang menjadi tujuan organisasi adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi serta meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sebagai dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 199 pas 2 pasal 61. 3. Fungsi organisasi karakter mahasiswa. Organisasi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan pokok organisasi, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, memproduksi hasil produksi, dan mempengaruhi orang. Memenuhi kebutuhan pokok organisasi. Setiap organisasi mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah kebutuhan tempat, modal, SDM, dan fasilitas lainnya. Semua ini merupakan tanggung jawab organisasi untuk memenuhinya. Mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Kebanyakan organisasi bekerja mengacu pada standar-standar tertentu. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut memproduksi hasil. Produksi fungsi utama dari organisasi adalah memproduksi barang atau jasa sesuai dengan jenisnya. Efektivitas dalam produksi tergantung dari ketepatan informasi, sehingga ketepatan informasi dan pola komunikasi menjadi hal yang sangat penting mempengaruhi dan dipengaruhi orang organisasi. Tentunya digerakkan oleh orang ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mengelola, membimbing, menggerakkan, dan menyebabkan pertumbuhan organisasi. Suksesnya sebuah organisasi juga tergantung pada kemampuan dan kualitas dari anggotanya. Agar organisasi terus berkembang, maka yang diperlukan adalah mempunyai anggota yang berkemampuan baik dalam bidangnya. 4. Fungsi dan tujuan. Pendidikan karakter mengacu pada desain induk pendidikan karakter. Fungsi dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih khusus, pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama, yaitu pembentukan dan pengembangan potensi pendidikan karakter. Berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati-hati, dan berperilaku baik sesuai dengan konsep hidup Pancasila. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera. B. Penyaring pendidikan karakter bangsa berfungsi menilai nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. 5. Nilai-nilai dalam pembentuk pendidikan karakter. Terdapat 3 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter sesuai dengan arahan Kementerian. Adapun 3 nilai-nilai pokok karakter yang dimaksud adalah sebagai berikut. Jujur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna jujur adalah lurus hati, tidak curang. Lebih lanjut, Dharma Kusuma menjelaskan bahwa jujur merupakan sebuah nilai seseorang untuk memutuskan
dalam membentuk perasaan, kata-kata, dan atau perbuatan bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Kerja keras. Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan atau tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan atau yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kerja keras bukan berarti kerja tuntas kemudian langsung berhenti, melainkan terus berkesinambungan hingga sampai pada visi besar yang telah ditetapkan. 6. Peran organisasi dalam bentuk karakter mahasiswa. Menurut Terminanto, Sofyan, UNI sebagai institusi LPTK mempunyai kewajiban membekali mahasiswa agar setelah lulus mempunyai kompetensi sebagaimana persyaratan tenaga pendidikan profesional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memenuhi yang tersebut, maka UNI merumuskan visinya, yaitu menghasilkan insan bernurani, cendekia, dan mandiri. Sekarang takwa, kecendia, dan mandiri. Dalam hal ini dijelaskan bahwa untuk membentukkan karakter mahasiswa yang cendekia dilakukan melalui kegiatan kurikuler sesuai dengan bidang studi masing-masing. Sedangkan karakter takwa dan mandiri akan lebih banyak didapat dari kegiatan kurikuler dan kegiatan organisasi mahasiswa. Sekian dari pemaparan materi saya. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu kampus yang biasa disebut dengan UNPI. Merupakan salah satu kampus yang berada di Sulawesi Utara atau biasanya dikenal dengan dikenal di Kota Manado yang terletak di Kota Bahu, Kecamatan Mabalaya. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Mari teman-teman kuliah di UNPI karena UNPI sudah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Sampai di bulan 7, UNPI juga memiliki beberapa macam beasiswa yang salah satunya yaitu KIP kuliah. Jadi teman-teman nggak usah ragu, mari coba kuliah di UNPI Manado. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih, shalom dan